Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo semua. Halo. Yeay, bulan yang baru, semangat yang baru juga ya Kak Angel ya. Pasti dong. Oke, kita langsung aja nih, kita mau menyanyi memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, berdoa ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh bahagia kami sungguh bahagia hari hari ini bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menyanyi untuk Engkau. Kiranya semua pujian kami bisa menjadi kesenangan untuk hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay. Kita angkat pujian kita yang pertama, KASIA. Let's go. Pakai gaya ya adik-adik. Ayo semua berdiri, jangan ada yang duduk. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. Suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa semuanya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita lanjut lagu kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik dalam sikap doa, tutup mata dan nyanyi bersungguh-sungguh. Kita akan mulai penyembahan kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulang sekali lagi dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semuanya mari kita sama-sama berdoa, ikuti Kak Angel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kami sudah kami sudah memuji memuji dan menyembah-Mu, dan menyembah-Mu. dan tiba saatnya Tiba saatnya kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya supaya kami mengerti kami mengerti apa yang disampaikan apa yang disampaikan firman hari ini. firman hari ini. Tutup bungkus kami Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dalam kuasa darah-Mu, hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Ya, semuanya pada semangat nih kayaknya di rumah. Apa kabarnya?
Luar biasa, tidak bosan nih Kak Naomi nanyain kabar kalian supaya Kak Naomi tahu kalian semua pasti sehat, selalu diberkati oleh Tuhan setiap harinya, setiap minggunya, betul? Yes. Nah, siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap mendengarkan firman Tuhan, pegang rambutnya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, pegang bajunya. Oh, ada yang nggak pakai baju kah? Pakai semua ya. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Naomi cerita, Kak Naomi mau tanya nih. Tadi kan kita habis nyanyikan pujian-pujian tentang kasih, betul. Kira-kira kenapa ya kita nyanyi semua lagunya tentang kasih? Kasih kakak. Yes, betul. Karena hari ini kita bakal belajar firman Tuhan tentang kasih. Nah, sebelumnya coba deh adik-adik lihat gambar ini. Apa tuh? Nah, kira-kira menurut adik-adik gambarnya sedih nggak? Menyedihkan atau pokoknya bikin perasaan tuh nggak enak gitu ngelihatnya. Iya kakak. Nah, kalau kita bandingkan sama gambar-gambar atau foto-foto yang ini, nah terlihat kan perbedaannya antara gambar-gambar yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama mungkin kita lihat gambar-gambar orang yang sedih, butuh pertolongan, butuh kasih, butuh perhatian dari orang-orang. Sedangkan yang kedua, gambar-gambar yang kedua kita melihat ada kasih di setiap gambar-gambar itu. Ada perhatian yang kita lihat, ada cinta yang diberikan. Nah, itulah perbedaannya dari gambar-gambar yang pertama tadi sama yang kedua. Nah, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, kepada sekitar kita. Kita itu harus mengasihi semua tidak terkecuali. Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Mau orang itu jahat kek, orangnya baik kek, kita harus tetap mengasihi. Kalau mengasihi orang baik itu gampang, tapi mengasihi orang yang nakal sama kita, orang yang jahat sama kita, kira-kira gampang gak? Susah, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita berserah pada Tuhan, minta kasih Tuhan memenuhi hidup kita, kita bisa mengasihi siapapun itu, mau orang tua kita, adik kita, teman-teman kita, keluarga besar kita, om-om tante, semua orang kita kasihi. Nah, itulah bedanya bagaimana kita belajar tentang kasih daripada Tuhan. Nah, di sini kita mau dengarkan dulu cerita tentang siapa yuk kira-kira. Ceritanya ada di ayat firman Tuhan, ada di Alkitab. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan mata adik-adik, dibuka selebar-lebarnya, duduk yang manis, kita dengarkan dan saksikan video ini. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Hello, ini adalah Ruth. Hello. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun
hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, gimana adik-adik? Semuanya udah nonton kan videonya? Udah nonton kan? Itu cerita yang kita ambil dari Alkitab. Tentang siapa? Rut dan Naomi. Wah, sama namanya kayak Kak Naomi ya. Tentang Rut dan Naomi. Di situ kita belajar, pasti adik-adik semua menyaksikan dong. Kalau nggak menyaksikan sayang banget, nanti ketinggalan firman Tuhan ya. Di sini kita belajar menyaksikan betapa besarnya kasih seorang Rut kepada mertuanya, yaitu Naomi. Karena Rut menikahi anaknya Naomi, tapi ketika suaminya Rut, Elimelek, dan anak-anaknya Naomi meninggal, mereka ditinggalkan semua oleh pasangan mereka masing-masing. Tetapi Rut dan Orpa begitu mengasihi Naomi. Di situ kita lihat, wah, betapa besarnya ya kasih mereka terhadap seorang Naomi, betapa setianya mereka kepada seorang Naomi. Tapi di situ kita lebih melihat lagi kepada Rut yang begitu mengasihi Naomi, bahkan dia nggak mau meninggalkan Naomi. Dia tetap mengasihi dan mau setia mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan waktu Naomi mau pulang pun ke kampungnya, ke Bethlehem, Rut tetap mengikuti Naomi. Dia mau tetap setia, bahkan mau siapapun yang Naomi sembah, dia akan ikuti. Kemanapun Naomi pergi, dia akan ikuti. Begitulah setianya dan betapa besar kasihnya Rut terhadap Naomi. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita lewat kisah dari Naomi dan Rut ini. Dan kita lihat saking mereka besar banget kasihnya, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Rut akhirnya mendapatkan seorang pasangan yang baik hati, bahkan kaya raya loh adik-adik, punya padang jelai-jelai yang sangat besar, pokoknya orang kaya. Bernama Boas, benar banget. Dia dapat
suami, dapat pasangan bernama Boas yang sangat baik hati, juga mengasihi Rut, dan bahkan mereka dikaruniai seorang anak. Akhirnya Naomi punya cucu, Rut punya anak. Akhirnya Naomi senang banget, dia yang hatinya sedih sekali setelah ditinggalkan oleh suaminya dan kedua anak lelakinya akhirnya digantikan dengan sukacita yang berlimpah dengan dikaruniai cucu, dan bahkan menantunya si Rut ini mendapatkan suami yaitu Boas dan dikaruniai seorang anak. Hidup mereka begitu bahagia karena dipenuhi oleh kasih Tuhan, karena mereka saling mengasihi, mereka menunjukkan kasihnya, mereka setianya mereka satu sama lain. Nah, kalau adik-adik hidup tidak dipenuhi dengan kasih, sedih nggak? Tidak seperti gambar-gambar yang pertama tadi kan Naomi tunjukin. Sedih banget kalau kita hidup tidak berdampingan, tidak saling mengasihi, tidak ada cinta satu sama lain. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Betapa indahnya hidup kita kalau kita dipenuhi oleh kasih tadi atau cinta. Yeay. Yuk kita sama-sama belajar mengasihi semua orang, belajar setia kepada semua orang, siapapun itu orangnya. Ingat, kita harus tetap saling mengasihi. Nah, seperti ayat hafalannya nanti kita akan belajar sama-sama. Marilah kita saling mengasihi. Nanti kita akan lihat di challenge kita, oke? Nah, itu aja firman Tuhan yang bisa Kak Naomi sampaikan. Semoga memberkati adik-adik semua di rumah, diingat-ingat, direnungkan kembali, dan dilakukan dimanapun adik-adik berada. Kalau adik-adik sekarang masih di rumah aja, lakukanlah di rumah, mengasihi adik kita, mengasihi kakak kita, mengasihi papa mama kita atau siapapun yang ada di rumah, atau tetangga-tetangga kita juga mengasihi. Oke adik-adik. Yes, Tuhan memberkati semuanya, adik-adik tetap semangat dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik. Halo. Kembali lagi bersama Kak Naomi dan ditemani oleh Kak Hai. Aam. Nah, Hai. kita ada di sesi challenge. Nah, challenge kita yang pertama adalah apa Kak Aam? Ayat hafalan. Nah, ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 7. Isinya adalah marilah kita saling mengasihi. Yeay. Sama-sama kita ulangin supaya kita hafal dan bisa direkam terus kirim ke kita ya, ke kakak-kakak di sini. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. Yeay, pintar adik-adik. Nah, jangan kemana-mana dulu, masih ada challenge yang kedua. Apa tuh Kak Naomi? Challenge keduanya seperti biasa kita ada lembar kerja nih Kak Aam. Wow. Nanti lihat aja mau mewarnai gambar kek ya. Nanti Kak Naomi kirim ya lembar kerjanya apa. Adik-adik bisa kerjain, nanti instruksinya bisa Kak Naomi kasih. Setelah itu boleh direkam, difoto, didokumentasikan semuanya. Minta tolong kepada papa mamanya untuk dikirim via WA ke WA-nya Kak Naomi atau Kak Mary atau Kak Bastian. Itu aja adik-adik, challenge-nya gampang, jangan lupa diikutin dan bisa dapat poin-poin yang banyak. Nah adik-adik tiba di penghujung ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Sama-sama lipat tangannya, tutup mata, ikuti Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini, pujian yang sudah kami naikkan, dan firman Tuhan, yang sudah kami dengarkan, biarlah memberkati kami, menguatkan kami, mengajarkan kami, untuk saling mengasihi, siapapun. Dan pada hari ini
Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap semangat di dalam kehidupan kami, selalu menjadi pelaku firman. Dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye. Amin.